semua, pada video kali ini kami mahasiswa program studi kimia Universitas Timur akan mempresentasikan hasil review jurnal organik solar cell yang kami review untuk memenuhi tugas organik fisik dari dosen pengampu mata kuliah Bapak Jeffrey Preson SSI MSc. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Maria Laurencia Silap NPM 52190045, Noviana Lai NPM 52190063, Peter J. Lopez Detan NPM 52190092, Pascalis Erwinto Kosat NPM 52190047. Jurnal yang kami review adalah Significance of Substrate Temperature on Electrical Conductivity, Hall Effect, and Thickness of Bilayer Heterojunction Organic Solar Cell using Rhodomyrtus tomentosa or Aiton, Husk, and Ixora coccinea LDA, yang artinya signifikasi suhu substrat terhadap konduktivitas listrik, efek Hall, dan ketebalan sel surya organik heterojungsi bilayer menggunakan pewarna Rhodomyrtus tomentosa atau Aiton, Husk, dan Ixora coccinea LDA. Pendahuluan. Bahan bakar fosil menjadi semakin langka dan penggunaan bahan bakar fosil semakin merusak lingkungan. Orang-orang pada fokus pada energi matahari karena penggunaannya yang tidak terbatas, murni, murah, dan fleksibel. Sel surya merupakan salah satu kandidat potensial untuk mengatasi krisis energi dunia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi fotovoltaik organik telah menarik perhatian sebagai alternatif dari silikon tradisional atau teknologi anorganik lainnya. Ini didasarkan pada polimer dan bahan molekul kecil. Keunggulan bahan organik adalah kemampuan proses yang baik dengan teknik pengendapan biaya rendah, lingkungan, sifat mekanik bahan penyusunnya, termasuk penggunaan substrat dan enkapsulan berbasis plastik, membuka kemungkinan pembuatan modul surya yang fleksibel dan berbobot rendah. Sel surya organik dapat meringankan kekurangan yang disebutkan sebagai penggunaan pigmen alami untuk konversi energi matahari menjadi energi listrik, terutama pewarna alami yang banyak tersedia di bagian tanaman seperti bunga, biji, kulit kayu, daun, dan batang dapat diekstraksi dengan prosedur sederhana. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pewarna alami Ixora coccinea L bunga dan Rhodomyrtus tomentosa atau Aiton buah khas. Di antara polimer organik yang telah digunakan sebagai bahan pengindaraan, poly-3-dedosiltiofenap atau P3DT. P3DT dengan 12 atom karbon di rantai samping dinilai sebagai salah satu polimer penghantar listrik yang paling menjanjikan secara teknologi karena kemudahan sintesis, termokromisme, kelarutan, biaya rendah, kemudahan proses serbaguna, dan konduktivitas listrik yang relatif stabil. Struktur kimia P3DT dan Ixora coccinea dapat dilihat pada gambar. Metode penelitian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan dan persiapan sampel. Yang kedua, ekstraksi pewarna. Yang ketiga, fabrikasi sel surya organik. Yang keempat, karakterisasi. Pada karakterisasi ada 3 perlakuan. Yang pertama, konduktivitas listrik. Yang kedua, pengukuran efek Hall. Yang ketiga, pengukuran ketebalan. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama itu konduktivitas listrik. Seperti pada kedua gambar di bawah, yaitu gambar 89 menunjukkan konduktivitas listrik untuk sel surya organik yang diukur dalam pencahayaan yang berbeda.
kondukttivitas listrik untuk sampel ITO-P3DT-9 dan ITO-P3DT-KE meningkat dengan peningkatan intensitas cahaya dan suhu substrat. Hal ini terjadi karena sampel diserap energi cahaya dan diubah menjadi energi listrik. Yang berikut antosianin yang terlibat dalam perikatan sistem foto dan berkontribusi pada pemanenan cahaya yang menyerap energi cahaya di wilayah spektrum yang terlihat. ITO-P3DT-KE menunjukkan konduktivitas listrik tertinggi dibandingkan dengan ITO-P3DT-9. Hal ini disebabkan karena pigmen tumbuhan berupa antosianin dan flavonoid seperti pada kedua gambar struktur di bawah ini. Gambar 10 menunjukkan struktur antosianin dan gambar 11 menunjukkan struktur flavonoid yang terkandung dalam zat warna kemuting. Yang berikut masuk pada studi efek Hall. Efek Hall adalah teknik yang berguna untuk membuat beberapa pengukuran properti listrik yang terkait dengan konsentrasi pembawa Hall tipe. Balai di bawah gambar transportasi seperti mobilitas, resistivitas, dan pengukuran adalah suhu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada contoh pada grafik. Jadi di situ ada 4 grafik. Kesimpulan, NS ITO atau P3DT atau 9, ITO atau P3DT atau KE mewarna sebagai dalam jumlah besar sel surya organik heterojunction yang diendapkan pada suhu substrat yang berbeda berhasil dibuat dengan metode elektrokimia dan teknik spin coating. Efek substrat suhu pada konduktivitas listrik dan efek Hall film tipis bilayer dipelajari. Konduktivitas listrik tertinggi pada substrat suhu 200 derajat Celcius adalah 2,60 kali 10⁻⁻1 SM-1 untuk ITO atau P3DT atau K. Untuk studi Hall effect didapatkan bahwa tanda polaritas koefisien Hall dan polaritas tegangan Hall yang diperoleh negatif untuk semua sampel. Temuan ini menunjukkan bahwa pembawa mayoritas adalah elektron. Film tipis ITO atau P3DT atau KE menunjukkan sifat listrik yang lebih tinggi. Kehadiran gugus karbonil dan hidroksil dalam molekul antosianin yang terikat pada permukaan ITO mendukung untuk memfasilitasi efek konversi fotolistrik. Dari hasil yang diperoleh, kami menyimpulkan bahwa sampel kami yang disimpan pada substrat ITO berhasil diselidiki dan meningkatkan sifat listrik dari substrat ITO komersial. Selanjutnya, studi tentang pewarna ini menjanjikan dan dapat mempromosikan studi tambahan yang berorientasi untuk mendidik masyarakat tentang sumber energi terbarukan. Sekian dan terima kasih.